Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kima Lovely Berry dari kelompok 3 kelas 2C. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan fisik, yaitu pertama ada penyebab pertumbuhan. Yaitu pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Pertumbuhan atau perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri-ciri kelamin yang kedua atau sekunder. Menurut Mas yang dikutip oleh Sarlito Wirawan pada tahun 1991 dan halaman 51, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan yaitu pertama ada pertumbuhan tulang-tulang, kedua ada pertumbuhan payudara, ketiga ada bulu halus yang berwarna gelap di kemaluan, keempat ada mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, yang kelima bulu kemaluan menjadi keriting, yang keenam adanya menstruasi dan haid, dan yang ketujuh tumbuh bulu-bulu ketiak. Pada anak laki-laki yaitu pertama ada pertumbuhan tulang-tulang, kedua testis membesar, ketiga tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna hitam. Yang keempat ada awal perubahan suara, yang kelima ejakulasi, yang keenam bulu kemaluan menjadi keriting, yang ketujuh pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, yang kedelapan ada tumbuh rambut-rambut halus di wajah seperti kumis dan jenggot, yang ke-9 tumbuh bulu ketiak, yang ke-10 akhir perubahan suara, yang ke-11 rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, dan yang ke-12 yaitu tumbuh bulu di dada. Penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah karena ada dua kelenjar yang aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau yang disebut dengan hormon yang merangsang gonad atau kelamin agar aktif bekerja. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan kelenjar hipotalamus, yaitu kelenjar yang dikenal sebagai kelenjar untuk merangsang pertumbuhan gonad atau kelenjar kelamin yang sudah ada dan aktif seseorang dilahirkan, namun kelenjar ini seolah-olah tidur dan baru aktif setelah diaktifkan oleh hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari pada waktu anak memasuki tahap remaja. Selama remaja, seluruh tubuh mengalami perubahan baik di bagian luar maupun di bagian dalam tubuh, baik pertumbuhan struktur tubuh maupun fungsinya. Pada kenyataannya, hampir semua bagian tubuh manusia mengikuti irama yang tetap sehingga waktu kejadiannya dapat diperkirakan sebelumnya. Perubahan tersebut tampak jelas sekali pada bagian pertama pada masa remaja. Pertumbuhan fisik. Setelah mempelajari bab ini, penyebab pertumbuhan yang pertama, pertumbuhan fisik. Penyebab pertumbuhan fisik adalah perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri kelamin kedua atau sekunder. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan fisik adalah yang pertama, bagi anak perempuan, pertumbuhan tulang-tulang badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan. Yang keempat, mencapai pertumbuhan dan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Yang kelima,
bulu kemaluan menjadi keriting. Yang keenam, menstruasi atau haid. Yang ketujuh, tumbuh bulu-bulu di ketiak. Pertumbuhan pada laki-laki, yang pertama pertumbuhan tulang-tulang, yang kedua tesis atau buah pelir membesar, yang ketiga tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus dan berwarna gelap, yang keempat awal perubahan suara, yang kelima ejakulasi atau keluarnya air mani, yang keenam bulu kemaluan menjadi keriting, yang ketujuh pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, yang kesembilan tumbuh rambut-rambut halus di wajah atau kumis dan jenggot ya guys, ada jenggot sama kumis. Yang kesembilan tumbuh bulu di ketiak. Baik, yang keempat ada ciri kelamin kedua. Ciri-ciri kelamin kedua inilah yang menjadi perbedaan atau yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula yang seringkali merupakan daya tarik antar jenis kelamin. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada, pinggul melebar lebih dari bahu, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin kedua pada anak laki-laki adalah tumbuhnya kumis dan jenggot, otot-otot mulai tampak, bahu lebar lebih lebar dari pinggul, nada suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada, dan bulu di sekitar alat kelamin, serta perubahan kulit menjadi lebih kasar. Perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu percepatan dan pertumbuhan. Yang pertama ada kriteria kematangan seksual. Kriteria kematangan seksual tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Menarche atau menstruasi pertama dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Sesudah itu masih dibutuhkan 1,5 tahun lagi sebelum anak wanita dapat betul-betul matang atau berproduksi. Menarche merupakan ukuran yang baik karena hal itu menentukan salah satu ciri kematangan seksual yang pokok, yaitu di posisi untuk menentukan konsepsi atau hamil. Di samping itu, menarche juga merupakan manifestasi yang jelas. Meskipun pada mulanya terjadi pendarahan yang masih sedikit, kriteria sejelas ini tidak terdapat pada anak laki-laki. Sehubungan dengan ejakulasi, lepasan air mani, pada laki-laki permulaannya masih sangat sedikit sehingga tidak jelas. Sering dipakai percepatan pertumbuhan sebagai kriteria penetapan titik awal masa remaja, karena diketahui adanya korelasi antara percepatan pertumbuhan itu dengan timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder maupun primer. Yang kedua ada permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulainya daripada anak laki-laki. Menarche merupakan tanda permulaan kematangan seksual dan terjadi sekitar 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10 sampai 16,5 tahun. Jadi kira-kira 1 tahun sesudah dilaluinya puncak percepatan pertumbuhan, pada anak laki-laki baru terjadi produksi spermatozoa hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak percepatan perkembangan. Tetapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. Yang ketiga ada urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan 1 tanda kelamin sekunder dengan tumbuhnya buah dada yang tampak dan bagian puting susu yang sedikit mencuat. Kemudian menjelang menarche, jaringan pengikat di sekitarnya mulai tumbuh hingga payudara
mulai memperoleh bentuk yang dewasa. Kelenjar payudara baru mengadakan reaksi pada masa kehamilan dengan suatu pembekakan, sedangkan produksi air susu terjadi pada akhir kehamilan. Hal ini merupakan akibat reaksi-reaksi fisiologi yang menyebabkan perubahan-perubahan pada organ. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Yang pertama ini ada pengaruh keluarga. Jadi, faktor lingkungan akan sangat membantu menentukan tercapai atau tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa oleh anak tersebut. Yang kedua, ada pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remajanya dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan gizi. Yang ketiga, ada gangguan emosional. Anak yang seringkali mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid, adrenal yang berlebihan dan akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitary. Nah, bila terjadi hal tersebut, maka pertumbuhan awal anak akan terlambat atau terhambat. Yang keempat, ada jenis kelamin. Terjadinya perbedaan berat dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Yang kelima, ada status sosial ekonomi. Anak yang hidup dengan sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil dibanding anak yang hidup dengan status sosial ekonomi yang tinggi. Kita sampai yang terakhir, yaitu pengaruh bentuk tubuh. Anak yang bangun tubuhnya mesomorph akan lebih besar daripada anak yang endomorph atau anak yang ectomorph karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Perubahan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik. Di antara perubahan fisik itu, yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh, mulai berfungsinya alat reproduksi dan tanda kelamin kedua yang tumbuh. Perubahan fisik itu menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Keadaan ini seringkali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang di sekelilingnya yang sikapnya sendiri dalam menghadapi perubahan fisik itu. Meskipun pengaruh pubertas terhadap anak-anak remaja berbeda, cara mereka melampiaskan gangguan ketidakseimbangan tampak sama.